pada kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sini untuk memuji memuliakan Tuhan bersama. Ini sebenarnya beda ya suasananya Yoel kayak biasa-biasanya. Ini tuh kayak lebih banyak kayak kalau dihitung itu udah beribu-ribu mungkin ya. Ada apa sih Yoel kok ini kok rame-rame nih? Kan sekarang kita lagi merayakan ibadah perayaan Natal remaja dan pemuda Gereja Kemah Tabernakel. Baik, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan buat Allah kita, bagi Allah yang hidup, lahir, dan rela mati bagi kita semua. Dan biarlah pada Natal pada sore hari ini mengajarkan kita agar selalu membawa pengharapan kita hanya kepada Dia, karena hanya Dia yang mampu memberikan pengharapan yang indah dan masa depan yang indah bagi kita semua. Mari kita pujikan harapanku. Boleh buat teman-teman yang belum bisa lagunya, kita belajar bareng-bareng ya. Yang bisa, suaranya bisa agak keras. Hidup
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami bisa merayakan indahnya Natal bersama dengan kawan-kawan kami untuk merayakan Natal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami anak-Mu di sini ya Tuhan, datang untuk menyambut sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai sepanjang jalannya ibadah kami, mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Boleh teman-teman dipersilakan duduk kembali. Dan saatnya kita panggil buat teman kita yang mau mempersembahkan persembahan pujian. Boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Puji Tuhan, pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebuah pujian, dan kiranya pujian ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Cinta padamu Tuhan, aku rindu
memberkati. Puji Tuhan, keren banget ambilan teman-teman kita pada sore hari ini. Boleh teman-teman buat bangkit berdiri. Masih kuat kan teman-teman untuk bangkit berdiri? Harus kuat, kuat gak kuat harus kuat. Kita kan masih remaja-remaja, kita harus buktikan kalau kita ini masih kuat-kuat. Apalagi saya sama Pak Kus itu seleting ya Pak Kus ya, sama-sama anak 2003, puji Tuhan. Ya, jadi kita akan olahraga sedikit ya, seperti olahraga Marina Unari. Jadi saya akan praktekkan lagi bersama partner saya. Gimana Yoel? Boleh ditaruh dulu. Jadi nanti saya akan kasih apa ya, aba-aba gitu ya. Jadi gerakannya itu ada Marina menari di menara. Boleh ditunjukkan Marina itu gimana? Marina di bawah. Boleh dipraktekkan juga teman-teman? Marina di bawah tangannya. Marina menari di menara. Tangannya harus lurus. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai sana pun tetap wangi. Ya, oke, boleh dicoba ya. Didengarkan dan fokus. Oh iya, sebelumnya kita lupa ya kalau kita punya yel-yel. Jadi nanti kami akan bilang he was born dan kalian menjawab bahwa sukacita. Tangannya disilangkan, boleh ikut? Bahwa sukacita, bahwa pengharapan di dada. Lalu yang kanan, yes, 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 langsung barengan. Ingat teman-teman? Enggak, iya puji Tuhan. Oke, kita coba sekali ya. 1, 2, 3. He was born, bawa sukacita, bawa pengharapan. Yes, yes, yes. Boleh sekali lagi ya teman-teman. He was born, bawa sukacita, bawa pengharapan. Yes, yes, yes. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita akan mulai olahraga kita pada sore hari ini ya teman-teman. Siap, siap, siap. Siap. Kok gak ada yang jawab sih? Ya udah oke, satu udah ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menara menara. Menara Marina Marina. Lebih cepat ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Ya. Menari Marina menara. Di menara Marina menara. Ya, boleh tepuk tangan. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau sekarang beda ya teman-teman. Jadi sekarang saya bakal ada tebak-tebakan. Jadi contoh ya, contoh. Saya akan menyebutkan nama-nama hewan. Nanti kalian bisa hitung hewan apa yang saya tanyakan itu dan ada berapa kali saya ucapkan ya. Contoh, gajah, tikus, 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 gajah. Ada berapa gajah? 2. Oke, sekali lagi contoh. Tikus, kucing, kucing, gajah, kucing. Ada berapa gajah? 1, puji Tuhan. Oke, sekarang ada 1 pertanyaan dan nanti yang bisa jawab boleh cepat-cepat angkat tangan dan kita punya sesuatu buat kalian gitu ya. Oke. Gajah, gajah, tikus, tikus, kucing, gajah, harimau, singa, apa lagi ya? Semut, kucing, gajah, gajah, gajah. Ada berapa kuda Nil? Oh, loh, harus angkat tangan. Enggak, telat. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Salah, oke. Diperhatikan baik-baik teman-teman. Kucing, semut, semut, kupu-kupu, kucing, 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 semut, semut, semut. Gajah, kucing. Ada berapa kucing? Aku juga nggak tahu sebenarnya ada berapa kucing. Berapa? Aku juga nggak tahu. Tolong dihitung dong. Banyak. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Aku juga lupa. Oke, sekarang aku bakal fokus ya. Kayaknya sebenarnya saya sendiri nggak fokus ya. Oke, ulang. Gajah, gajah, gajah. Semut, kucing, semut, semut, gajah. Ada berapa gajah? Kak Fred dulu yang jawab, harus angkat tangan dulu ya teman-teman. Boleh nanti Kak Fred, boleh ambil sesuatu di Nyai Agnes ya. Oke, boleh dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman. Saya panggil teman kami Kalista untuk mempersembahkan pujian.
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. To show us a reason to live. The world that was lost, He gave all He could give. To show us a reason to live. He is my reason to live. My reason to live. Thank you. Terima kasih Kalista atas penampilannya, Tuhan memberkati. Dan sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah Kehidupanku sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita mau mengambil sikap hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan setiap lilin yang saat ini sudah ada di tangan teman-teman ataupun Bapak Ibu undangan bisa untuk dinyalakan dan dimohon bantuan teman-teman untuk penerangan bisa dimatikan. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus. anak kecil,
musik mengalun dengan lembut. Dan mari dengan sikap hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, saat sore hari ini kita mau mengambil waktu kita sejenak. Biarlah saat sore hari ini kita semua yang ada di tempat ini mau mengingat kembali, mau merefresh saat-saat Tuhan hadir ke dunia, terkhusus saat Tuhan lahir dalam setiap kehidupan kita. Dia hadir, Dia datang, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan dunia, tetapi Dia lahir, Dia hadir oleh karena kasih Allah yang tidak terukur dan tidak ternilai. Kehadirannya sanggup memberikan terang bagi dunia yang gelap, bagi dunia yang suram, sehingga hidup kita boleh terus memancarkan cahaya. Bahkan setiap hidup kita boleh dianugerahi oleh satu harapan. Harapan untuk kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Harapan untuk kita tidak hidup di dalam ketakutan. Harapan untuk kita boleh terus terbebas dari kebinasaan. Firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 10. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mari di dalam momen Natal saat ini, peringatan Natal Tuhan saat sore hari ini, marilah kita singkirkan ketakutan kita. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran kita. Sebab telah lahir satu harapan, telah lahir satu terang bagi kehidupan kita. Dia datang bukan untuk menghakimi, Dia datang bukan untuk menghukum kita, tetapi Dia datang dengan satu rancangan yang indah, yaitu rancangan keselamatan, agar setiap kehidupan kita boleh terus bercahaya, setiap kehidupan kita boleh terus memancarkan terang hanya di dalam Dia. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan segenap kehidupan kita, sehingga kita boleh terus menikmati rancangan keselamatan Allah. Bahkan kita boleh terus menikmati harapan demi harapan yang sudah Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, bintangmu aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di altar-Mu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, inilah setiap ungkapan iman kami, anak-anak-Mu yang hadir saat sore hari ini ya Tuhan. Di dalam peringatan Natal-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami mau terus persiapkan hati kami.
kami mau terus persembahkan kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami percaya, sebab kami yakin hanya di dalam-Mu ada harapan buat kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada satu keselamatan besar yang tidak akan kami dapatkan dari pribadi yang lain ya Tuhan. Dan saat sore hari ini, di tengah-tengah perayaan Natal kami, tiba saatnya kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh nyatakan kebenaran firman-Mu buat kami saat sore hari ini melalui hamba-Mu yang bertugas ya Tuhan. Bahkan setiap hikmat-Mu boleh Engkau curahkan atas hamba-Mu, dan kami percaya, kami yakin setiap firman yang saat ini kami dengar boleh terus membuat hati kami, boleh terus membuat hidup kami semakin erat, melekat dan berpaut hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Shalom teman-teman semua. Shalom, sehat semua ya. Amin, puji nama Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih buat si acara dan teman-teman remaja pemuda yang sudah mempercayakan untuk saya boleh berdiri di sini kembali untuk menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah Natal remaja pemuda. Menyambut dengan kasih juga dan penuh hormat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah memberikan firman, memberitakan firman untuk kami remaja pemuda. Terima kasih banyak sudah hadir dan teman-teman semua tentunya ya. Halo, selamat melayani. Iya. Selamat Natal teman-teman. Selamat Natal. Yuk ucapin yuk ke kanan kirinya yuk Merry Christmas gitu. Saling Merry Christmas, Merry Christmas. Senang ya teman-teman ya. Mengucap syukur teman-teman ya. Kalau akhirnya kita bisa ada di sini, datang, kita bisa merayakan Natal lagi gitu ya. Kita ketemu lagi sama Natal setelah ya kita tahu sama-sama dari tahun 2019 sampai sekarang pandemi masih belum selesai ya. Bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan Yesus masih kasih nyawa di dalam tubuh kita untuk kita boleh terus hidup memuliakan Tuhan gitu ya. Nah, jujur sebenarnya saya agak trembling ya di sini teman-teman, agak tremor ini harus ngomong di sini di depan Bapak Ibu semua, di sini pemberita firman Tuhan yang tentunya pasti lebih senior daripada saya gitu ya. Tapi sama-sama kita mau belajar, kita mau sama-sama terima firman Tuhan di Natal pada malam hari ini. Ya, jadi kita tahu semua bahwa Natal itu memperingati kelahiran Nabi Nuh ya, enggak ya, Nabi Isa ya, kalau orang-orang di luar sana kenal. Kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Berita ini kita terima sudah dari 2000 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Ketika momen Natal itu terjadi, ketika Tuhan Yesus lahir di dalam dunia sebagai bayi Yesus, kita terima berita ini. Dan berita itu terus diberitakan hingga saat ini. Beritanya memang lama, dari 2000 tahun yang lalu, tapi sukacita, damai yang dibawa oleh berita itu terus ada sampai hari ini menyertai kita semua. Nah, kita akan baca dulu berita Natal di dalam Matius 2 ayat 5-6. Matius 2 ayat 5-6. Matius 2 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin, haleluya. Lanjut dengan bacakan lagi di Lukas 2 ayat 10 sampai yang 11. Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke, dikatakan di Lukas di ayat 11 itu hari ini. Nah pada waktu itu memang hari ini itu merujuk pada hari ketika Tuhan Yesus lahir gitu ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok ayat itu ditulis masih dengan ejaan hari ini, bukan kata 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus ingin kita yang ada di sini hingga saat ini, baik dari umat Tuhan yang sudah hidup sebelum kita, umat Tuhan yang saat ini hidup
termasuk kita semua, saya dan teman-teman semua, dan umat Tuhan di masa yang akan datang akan terima kabar sukacita ini diperbarui terus-menerus. Makanya di situ dikatakan kata hari ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Kalau misalkan kata-katanya itu 2000 tahun yang lalu, kita di sini kayak baca buku sejarah ya teman-teman ya. Ada yang masih ingat pelajaran sejarahnya ya tentang manusia purba gitu-gitu ya teman-teman, Pithecanthropus erectus gitu-gitu ya. Nah kita sedang nggak baca buku sejarah, kita baca firman yang hidup daripada waktu Tuhan Yesus memutuskan untuk hadir di dalam dunia sampai hari ini dan akan sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi firman itu diperbaharui hari ke hari kita. Ya, demikian juga damai, sejahtera, sukacita, kasih yang Tuhan kasih buat kita diperbaharui dari hari ke hari. Gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya saat tanggal 25 Desember saja ya teman-teman ya kita merayakan Natal. Seperti misalnya di hari ini kita rayakan Natal tanggal berapa? 18 Desember ya. Kalau orang-orang bilang DCI Kerso ya teman-teman ya. Harusnya tanggal 25 nih kita kecepatan ngadainnya tapi enggak. Kabar sukacita Natal itu kita terima, kita rasakan, kita hidupi setiap hari. Enggak cuma tanggal 25 Desember aja. Nah, apa sih dampak dari kuasa kelahiran Tuhan Yesus yang dikasih buat kita? Terus apa kalau misalkan ada kelahiran Tuhan Yesus? Apa sih dampak nyatanya buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan? Apakah itu hanya sebuah sejarah, sebuah kejadian besar yang dicatat pada buku-buku selain pada Alkitab? Banyak buku besar juga merayakan, menuliskan peristiwa itu. Lalu apa dampak nyatanya buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya? Saya mau ajak teman-teman ke 3 dimensi waktu. Kita time travel hari ini ya, kita keliling jelajah waktu. Ada 3 dimensi waktu yang kita akan jelajahi di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Kita akan pelajari dari 3 dimensi waktu ini, apa dampak kelahiran Tuhan Yesus buat kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kita akan mundur dulu ya, ke masa yang lalu. Dampak yang diberikan Tuhan terhadap dari kelahirannya untuk kita yang percaya itu adalah peace, atau apa yang tahu artinya peace? Damai sejahtera. Kita tahu kalau manusia di masa yang lalu berbuat dosa. Dari manusia pertama diciptakan, siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam ya. Adam. Nah, Adam ketika diciptakan pertama kali dia melakukan dosa. Dosanya apa teman-teman, ada yang tahu? Oke, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat ya. Let's say kita ambil kesimpulannya mencuri di situ ya. Karena Tuhan bilang jangan diambil tapi diambil, berarti mencuri. Ya. Lalu setelah itu dosa yang selanjutnya dibahas di Alkitab adalah, ya oke, akhirnya mereka saling tuduh ya, kayak Adam sama Hawa saling tuduh, dia nih yang nyuruh aku, ini dia nyuruh ular gitu ya. Ular nyalain siapa gitu ya. Nah, kita akan mundur lagi, ke selanjutnya lagi, dosa selanjutnya yaitu ketika anaknya siapa? Kain. Kain ngapain? Membunuh Habil. Kalau kita mau renungkan sejenak ya, kenyataan ini ya. Dosa pertama itu apa? Mencuri. Dosa selanjutnya apa? Membunuh. Pertanyaannya kira-kira kalau kita mau renungin sebentar ya, ada nggak orang tua yang kayak, nak sini duduk, tak ajarin cara ya itu tadi ya, ada kira-kira sejahat itu? Nggak ada ya, sama kayak kita pertama kali ketika kita berbohong, ketika kita mungkin pernah curang, berlaku curang, ada yang ngajari? Nggak ada ya teman-teman ya. Nah inilah dosa. Ketika kuasa dosa itu sudah mencengkram manusia, sejak manusia yang pertama, dosa itu seperti berubah bentuk dalam tanda kutip ya. Yang awalnya mencuri, kemudian dosa itu berubah menjadi membunuh. Kalau misalkan kita pakai kacamata dunia, ya kacamata dunia, mencuri sama membunuh jahatan mana? Membunuh ya. Tapi di firman Tuhan apakah dikatakan seperti itu? Kain melakukan dosa yang lebih jahat dari orang tuanya, ada? Enggak ada. Dosa is dosa. Tidak ada pengampunan di situ, tidak ada tawar-menawar di situ, enggak ada istilah di kita dosa kecil, dosa sedang, dosa agak gede, dosa XL, besar, pol, itu enggak ada. Dosa adalah dosa. Dan sejak dosa itu pertama kali dilakukan oleh manusia pertama, Adam, dosa itu terus diturunkan ke keturunannya. Mungkin teman-teman yang duduk saat ini di bangkunya masing-masing merasa bahwa,
Oh enggak kok, aku lo nggak pernah dosa, aku lo nurut sama orang tuaku. Orang tuaku bilang apa, aku bilang nggih. Orang tuaku nyuruh apa, aku nggih gitu ya. Nurut, oh aku nggak pernah kok nyontek kayak teman-temanku. Aku jadi pelajar yang taat, aku belajar dengan baik, aku dapat nilai yang baik juga. Tapi kenyataannya dosa itu ada ya teman-teman ya. Bukan konsep yang pernah waktu itu dibawakan oleh Bapak Gembala kita, dosa itu bukan kita melakukan sesuatu, baru kita berdosa. Contoh, misal aku nyontek waktu ujian, oh aku dosa karena aku mencontek. Itu bukan seperti itu konsepnya kalau di kekristenan. Tapi saya sudah berdosa, makanya saya bisa melakukan sesuatu yang berdosa. Kita akan baca ini di dalam firman Tuhan Roma 7 ayat 21 sampai 23. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Roma 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik dan yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Oke. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang sangat baik itu ada padaku, betul? Di firman-Nya dibaca betul? Enggak ya? Ketika aku mau melakukan yang baik, apa yang keluar? Yang jahat duluan, yang keluar. Nah itulah nature kita sebagai manusia yang berdosa. Nah ayat firman Tuhan ini tentang damai sejahtera yang diberikan buat kita itu sudah dibawakan di minggu pertama kemarin ya teman-teman ya. Ada yang ingat siapa pembicaranya? Ada yang ingat? Kalau di Muda ada C. Vergi ya yang membawakan ya. Nah di situ dijelaskan bahwa akhirnya setelah kita berdosa, kita itu nggak bisa dapat damai sejahtera. Nah sebagai manusia kita berusaha pengen hidup di dalam damai. Kita cari damai-damai yang ada di dunia. Kita berusaha cari damai versi kita. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Banyak anak muda sekarang terjerumus di pergaulan yang ya saya yakin teman-teman semua tahu di sini ya. Seperti apa pergaulan di dunia itu. Dan ya itu tidak membawakan kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah damai sejahtera yang sesungguhnya itu dari mana? Ketika kita ya umat Tuhan yang mau percaya sepenuhnya pada Tuhan. Percaya pada kuasa kelahiran. Selanjutnya nanti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyerahkan urusan dosa kita sama Tuhan Yesus, disitulah kita bisa dapat damai sejahtera. Kita diperdamaikan. Jadi yang awalnya kita itu punya hubungan yang buruk sama Tuhan, Tuhan itu menginisiasi, Tuhan itu mengambil inisiatifnya untuk memperdamaikan, memperbaiki hubungan kita yang rusak sama Tuhan. Untuk itulah kita bisa memanggil Dia, memanggil Allah, ya Abah, ya Bapak, hubungannya tuh kayak Bapak sama anak, sedekat itu. Ya, kalau yang lain mungkin merasa hamba dengan Tuhan, jadi kita harus melayani Tuhan, tapi enggak seperti itu konsep kita. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita berhak untuk menerima warisan dari Bapak kita. Apa itu? Ya hidup yang kekal. Kita diperdamaikan. Sehingga ketika masalah dosa kita di masa lalu sampai masalah dosa yang akan dihadapi oleh umat Tuhan yang percaya nantinya di kemudian hari, itu diperdamaikan semuanya. Sehingga kita bisa beroleh damai sejahtera. Tuhan Yesus katakan damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Maksudnya apa? Yang diberikan dunia itu palsu. Sesaat ketika kamu rasakan, oh ya ini damai gitu ya. Tapi ketika kita selesai melakukannya, apakah kita damai terus? Enggak, kita cari lebih, kita pingin lebih. Dan nggak ada kata puas di situ ya. Kita terus cari, tapi kita nggak pernah dipuaskan. Tapi damai sejahtera yang dari Allah memuaskan kita. Nah, kuasa kelahiran Allah itu memperdamaikan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera-Ku, kunya Tuhan ya, kunya Tuhan, ditinggalkan bagi kita yang saat ini ada hidup di dalam dunia. Sehingga kita boleh beroleh damai sejahtera.
Nah itu dimensi peace, ya, di masa lalu. Dosa kita yang kita bawa dari masa lalu kita diperdamaikan. Ya. Nah sekarang kita akan belajar di yang kedua, dimensi waktu yang kedua, yaitu dimensi present atau dimensi masa kini, ya, yaitu dimensi love atau kasih. Ya. Teman-teman pernah tahu C.S. Lewis? Ada yang pernah baca bukunya mungkin? Cliff Staples Lewis pada tahun 1960 menulis buku yang berjudul The Four Loves. 4 cinta. Ada yang tahu mungkin teorinya? Ada 4 cinta apa aja? Pernah dengar mungkin? Yang pertama cinta eros, atau di buku itu dikatakan romantic love, gitu ya. Nah, teman-teman yang di sini mungkin sedang merasakan romantic love ya, sambil lirik-lirik. Dengar kakak ngomong romantic love tuh lirik gini, gitu ya teman-teman ya. Ada mungkin yang pernah merasakan romantic love ya, itu hal yang wajar ya teman-teman ya untuk dirasakan, dan itu normal asal kita bisa mengelola rasa itu dengan baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah yang pertama eros, kita punya kasih filia atau friend bondage. Jadi ikatan pertemanan. Kayak kalian sayang sama teman kalian, kalian rasanya pengen mengasihi teman kalian. Nah itu adalah kasih filia. Kemudian yang ketiga ada kasih storge atau empathy bondage. Jadi gimana kalian merasakan orang-orang terdekat kalian, kalian berempati, kalian mau kasih sesuatu buat teman-teman yang kalian. Kemudian agape, yaitu love of all mankind. Nah, kuasa kelahiran Allah itu akhirnya dilakukan awalnya karena kasih ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin hafal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih. Kenapa kata yang dipilih di situ kasih? Kenapa enggak gini? Karena begitu besar kuasa Allah. Karena yang mau ditunjukkan Allah ketika Allah melakukan karyanya lewat Tuhan Yesus, lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia, dasarnya itu bukan semata-mata menunjukkan kuasa, memamerkan kuasa, ini loh aku bisa. Bukan, tapi karena Allah ingin menunjukkan kasihnya buat kita. Dengan Allah menunjukkan kasihnya buat kita, kita harapannya bisa mengasihi juga. Nah ketika saat ini kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kita terima kasih dari Tuhan, harapannya kita ini bisa berdampak, kita bisa mengasihi. Gitu ya, kita meneruskan kasih itu kepada orang di sekitar kita. Dimanapun teman-teman berada, mungkin teman-teman saat ini ada yang lagi sekolah ya, teman-teman ya, ada yang lagi sekolah. Yang lagi sekolah angkat tangan, SMP, SMA. Wih, oke. Banyak sekali ya, mantap. Yang lagi kuliah. Oke, yang sudah kerja. Ikutan angkat tangan ya, sudah kerja. Oke, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, hendaknya kita itu memberikan kasih kita. Kita mau peduli dengan apa yang terjadi di situ. Kalau misalkan ada kesalahan atau ada celah-celah jahat yang ada di dalam situ, misalnya teman-teman kita di kantor biasanya menggunjing gitu ya, ngomongin yang lain, atau kadang saling sikut, wah kanan kiri. Nah itu yang kita berusaha perbaiki ya teman-teman ya, sebisa mungkin kita jadi terang di dalam tempat kerja kita, di dalam tempat kuliah kita. Misalnya pun di sekolah teman-teman punya teman-teman yang suka curang ya, suka nyontek gitu. Nah, ayo kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita tunjukkan kasih kita gitu ya. Jadi kita nggak terus-menerus ada di dalam kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang salah. Nah, kita akan baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di situ marilah kita saling mengasihi. Karena apa? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kuasa kelahiran Tuhan Yesus yang dilakukan 2000 tahun yang lalu menunjukkan kasihnya yang begitu besar buat kita. Kalau enggak ngapain ya teman-teman ya, kalau misal kita dicipta terus abis itu ciptaannya ternyata menolak Tuhan ya, dengan cara kita manusia yang pertama berbuat dosa. Kalau Tuhan enggak kasih pada waktu itu, ya udah ditinggal aja kan, tinggal bikin
yang baru misalkan ya, bikin ciptaan yang baru, tapi enggak. Di sini Tuhan Yesus mau menyelesaikan urusan dosa kita, menunjukkan kasih-Nya buat kita. Nah, di sini dikatakan siapa yang mengasihi lahir dari Allah dan kenal sama Allah. Nah, dalam proses kita hidup ini ya, kita berusaha sebagai anak Allah ini mengenal Allah kita, gitu ya. Semata-mata bukan karena Allah itu ingin oh umatku ayo kasih sama aku, enggak ya, bukan itu poinnya. Tapi di mana kita sebagai anak itu bisa mengikuti teladan Bapa. Bagaimana Bapa itu menunjukkan kasih-Nya buat umat manusia, dan kita mau meneruskan itu. Ya, kayak bejana itu ya teman-teman ya, kayak ember, katakanlah kayak ember, kita terima kasih dari atas, dari Allah, kita mau teruskan kasih itu buat sumber-sumber yang lain. Sehingga selama kita hidup di dunia ini kita punya dampak. Nah, kasih dari Allah itu enggak berkesudahan, enggak pernah habis. Bukan Allah punya kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, ini bedanya ya. Kita renungin sama-sama ya. Allah punya kasih. Kalau punya, misal nih aku punya apel 10, ya. Mau apel? Mau. Aku kasih apel ya, 1. Dia bilang, "Mau lagi, Kak?" gitu ya. Tak kasih lagi 1. 1 lagi. Lama-lama apa? Habis. Itu kalau misalkan kata yang dipakai adalah punya. Tapi kata yang dipakai di sini adalah, berarti Allah itu sendiri sumber kasih-Nya. Maka kasih-Nya tuh nggak pernah habis, teman-teman ya. Jangan khawatir, ini ya, implikasinya apa buat hidup kita? Jangan khawatir dengan kita memberi, dengan kita mengasihi orang lain, kita sendiri itu kehabisan. Jangan merasa khawatir akan terjadi hal itu. Karena kita ini adalah anak dari sumber kasih itu sendiri, maka kasih itu nggak akan pernah habis. Ketika kita mau menyalurkan itu buat yang lain, kita mau mengasihi orang lain, maka di situ kasih kita itu terus diperbarui, terus gitu. Nggak akan pernah habis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih sikap kita? Sikap kita jangan jadi penonton kasih. Ya, ini aku analogikan seperti ini. Teman-teman ada yang pernah ke WBL? Ada yang tahu WBL? Tahu ya? Pernah tahu WBL ya, wisata bahari Lamongan itu ya, di LA ya, di Lamongan. Ada yang pernah tahu? Tahu? Di situ kan ada kolam renang, terus di kolam renangnya itu ada ember yang gede, tahu nggak? Terus embernya tuh nanti diisi air, terus nanti airnya tuh ditumpahin bior gitu ya, anak-anak yang di bawah gitu ya teman-teman ya. Pernah ada yang jadi kayak gitu? Nih teman-teman nggak pernah ngerasain? Pernah ya? Pernah nggak? Tahu ya? Oh ada yang manggut-manggut, berarti seenggaknya saya nggak setua itu ya. Nah dulu saya salah satu anak-anak yang kesenangan di situ gitu ya. Saya nunggu, wah mau disiram gitu ya. Nah kalau misalkan kita misal ya lagi di kolam renang situ tuh, terus kita duduk nunggu di bawah situ, diam. Dibandingkan dengan kita muter ya, kita berusaha, wah ini nih, kesini nih, oh kita harus kesini, nyari ember. Nah lama-kelamaan ketika itu ditumpahkan, kalau kita sibuk sendiri, muter sendiri, kira-kira dapat siraman enggak? Enggak. Kalau kita duduk diam, nunggu, maka kita akan dapat siraman itu enggak? Dapat. Nah kalau kita nunggu dari pinggir kolam, aku enggak mau basah, aku nunggu dari kolam, aku lihat aja. Oh lihat ada orang digebyur gitu, wah seneng. Habis itu nunggu lagi, kita di pinggir, tapi kita enggak ikut kena siram ya kan, enggak ikut kena basah. Nah itulah kasih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini cuman sebagai penonton yang ada di pinggir kolam tadi, ngelihat orang lain disiram, lihat orang lain merasakan kasih sendiri dengan Allah, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Allah, tapi kalian cuma menonton ya. Wah enak ya, temanku itu dia keterima di PTN yang dia mau, wah gitu ya. Atau wah temanku itu bisa punya pabrik sendiri, wow gitu ya. Nah kita nggak ngalami kasih itu, kita cuma jadi penonton. Nah gimana sih caranya supaya kita nggak jadi penonton, nggak cuman wah ye keplok-keplok di pinggir gitu. Gimana sih caranya? Kita seperti anak-anak yang duduk diam menunggu. Kita duduk diam menunggu kuasa kasih Tuhan itu dinyatakan buat hidup kita. Mungkin teman-teman yang hadir saat ini sedang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Saya yakin nggak ada di sini yang bebas hidupnya dari masalah. Bebas Kak, lepas, aku sudah punya semua, kayaknya nggak ada ya. Pasti teman-teman di sini masih punya pergumulannya masing-masing, entah itu dalam studinya, entah itu dalam keluarganya, entah itu dalam
hubungannya, menantikan pasangan, atau teman-teman di sini sedang menantikan penggenapan jawaban dari janji Allah, jadilah anak-anak yang menunggu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Kita berusaha dekat, kita berusaha melekat sama Allah. Kita berusaha kenal dia lewat apa? Lewat kasih. Bagaimana kita mau belajar mengasihi dulu sebelum kita meminta, menerima kasih. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Masih di sini semua? Aku lihat ada yang udah gini ya, meresapi firman Tuhan sambil gini, ya gitu ya. Paham semuanya? Masih di sini? Lambaikan tangan yuk, lambaikan tangannya. Masih di sini semua? Ya, oke. Sekarang kita akan time travel lagi ke depan, yaitu ke masa yang akan datang. Tema kita pada malam hari ini yaitu He was born and therefore hope was born. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, maka pada saat itu juga pengharapan itu lahir buat kita. Pengharapan itu ada, tersedia buat kita. Nah, kuasa Tuhan Yesus itu membawa harapan buat kita. Harapan untuk apa? Harapan untuk pertama, kita menjalani hidup di dunia ini. Masa depan teman-teman semua, masa depan yang saat ini sedang kuliah, sedang kerja, sedang sekolah, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Amin teman-teman? Amin. Ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu nanti aku bisa nggak ya, jalanin dulu. Seperti yang kakak pernah firmankan dulu ya, Tuhan itu sudah bikin jalannya. Sudah ada jalannya buat teman-teman tersedia. Tapi kadang kita itu yang terlalu ragu-ragu, kita terlalu takut untuk kita menjalani. Kadang mau ambil langkah pertama itu, iya enggak ya gitu ya. Iya enggak ya gitu. Nah, kita mau ambil langkah pertama untuk kita bisa menerima harapan dari Tuhan, yaitu dengan kita mengusahakan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan yang terbaik. Nah, harapan selanjutnya apa? Setelah kita hidup dari dunia ini, apakah itu game over? Apakah selesai kita hidup di dunia ini saja? Enggak ya teman-teman ya, kita punya harapan tentang hidup di masa yang akan datang, yaitu dalam kekekalan ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita, umatnya yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kuasa kelahiran Tuhan Yesus tadi itu membawa harapan buat kita. Kita sudah ditebus, kita sudah dibekali dengan kasih, dan nantinya kita dibekali untuk punya harapan kita bisa hidup kekal bersama Bapa kita di surga. Amin teman-teman? Amin ya. Kita akan baca di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Amin. Roh Tuhan ada padaku, ya. Ketika ayat ini dikutip dari Yesaya. Teman-teman kalau mau baca nanti di rumah boleh dibuka di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 enggak usah dibacakan. Jadi di situ ada kitab Yesaya itu ditulis oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Dia mengatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Ku-nya pakai huruf kecil. Jadi merujuk pada Nabi Yesaya pada waktu itu dia menulis. Roh Tuhan ada pada Nabi Yesaya gitu ya. Nah, ketika ayat itu kemudian dikutip lagi oleh Tuhan Yesus sendiri di Lukas 4 itu, yang di sini ada adalah Roh Tuhan ada padaku. K-nya pakai huruf besar, berarti di situ merujuk pada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang menunjukkan bahwa ya Tuhan Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Tuhan Yesus, satu pribadi. Ya, ketika Allah itu datang ke dalam dunia dalam wujud Tuhan Yesus, ya di situ Roh Tuhan itu ada padanya. Dan oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin di sini bukan berarti enggak punya uang, bukan. Miskin di sini apa? Miskin kasih yang dialami dunia pada saat ini. Kita lihat begitu banyak ya teman-teman ya kasus-kasus yang ya kadang bikin kakak sendiri tuh kok bisa orang segitu jahatnya, misal kayak gitu ya. Kasih yang sudah habis dari dunia ini, miskin,
kasih. Miskin pengharapan, nggak punya harapan. Maka berapa banyak orang, berapa banyak, bahkan kayak yang kita lihat idol ya, berapa banyak artis yang dia mengambil nyawanya sendiri karena ya merasa hidupnya itu sia-sia, miskin harapan. Nah ketika kita itu diutus ke dalam dunia yang sudah nggak ada kasihnya, miskin kasih, dunia yang harapannya itu makin miskin, kita itu diutus. Ya kita diutus bukan ke dunia yang semua serba enak, semua sudah ada kasih, semua orang saling sayang satu sama lain, nggak ada yang saling nyakitin. Kita bukan diutus ke dunia yang seperti itu, kita diutus ke dunia yang kondisinya semakin kesini semakin miskin harapan, miskin kasihnya. Oleh karena itu Tuhan ajak teman-teman semua di sini, termasuk saya juga, yang mau percaya sama Tuhan untuk kita punya kasih. Kita bagikan harapan ini buat orang lain. Mungkin teman-teman ketika kakak bilang gini, teringat di pikiran teman-teman, oh iya, keluargaku yang itu belum kenal Tuhan, oh iya. Mungkin bahkan, oh iya, papa mamaku ada yang belum kenal Tuhan. Ini kakak nggak tahu satu persatu ya, siapa di sini kakak nggak menunjuk, tapi pasti ada yang terbersih di benak teman-teman bahwa belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, maka sekarang ini saatnya. Mungkin saat ini ketika teman-teman datang di sini, teman-teman ini yang diminta Tuhan untuk mengabarkan kasih itu, mengabarkan harapan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Gitu ya teman-teman ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dulu kita adalah hamba dosa. Jadi manusia yang pertama sampai yang hidup pada saat ini, hidup dalam dosa, yang nggak mengenal kasih Tuhan, ya dia hidup dalam tawanan dosa terus-menerus ya. Hidupnya nggak pernah sejahtera, dia nggak punya kasih, nggak punya pengharapan. Nah, kita ini dibebaskan. Kata yang dipakai di situ adalah dibebaskan, pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Buta maksudnya apakah buta? Nggak bisa melihat aja secara fisik aja. Oh itu nanti jadinya urusannya dokter mata gitu ya teman-teman. Tapi kalau misal buta yang dimaksud di sini tuh apa? Nggak bisa melihat kasih Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu mereka nggak bisa lihat gitu ya. Nah ini tugas kita yang hadir pada malam hari ini. Kita bawa terang Tuhan, kita mau jadi saksi Tuhan di tengah-tengah kita hidup ya. Nah ketika kita dibelenggu dosa, kita miskin dan buta secara rohani, kita nggak bisa melihat kuasa kasih Tuhan. Nah ketika kita sudah dibebaskan, yuk kita sama-sama mengaplikasikan kasih itu. Ya, dengan cara apa sih kita bisa mengaplikasikan kasih? Contoh sederhana aja ya, gampang aja ya teman-teman ya. Teman-teman pasti di sini ada yang bawa kendaraan ya? Iya, bawa ya. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil. Kalian pasti ketemu dengan misalnya banyak tukang parkir gitu ya, atau polisi cepek, tahu polisi cepek ya, yang biasanya berangin itu ya, misal ada pertigaan, nggak ada lampu merahnya, terus dibantu seberangin gitu ya. Pernah nggak kalian menyisihkan sedikit uang misalkan untuk dikasih ke mereka gitu ya, atau misal kalau kita lagi posisi nggak punya uang, pernah nggak kita dengan tulus bilang, makasih Pak, gitu, pernah nggak? Nah, hal-hal simpel kayak gitu ya teman-teman ya, hal-hal kecil kayak gitu tuh loh, dunia itu sudah nggak bisa punya. Nah kita tuh diajak untuk melakukan hal-hal kecil kayak gitu. Contoh lagi misalkan kalian makan di restoran gitu ya, atau makan di rumah makan gitu. Pernah nggak kita terpikir untuk ya ayolah ini sampahnya kita yang bikin, kita yang bersihkan lah gitu. Kita misal di bioskop kita bawa makanan masuk, pernah nggak kita sendiri yang ngangkut atau kayak ya udahlah biarin aja, toh ada petugasnya, toh petugasnya juga digaji. Apakah kita mau berpikir seperti itu? Berubah ya teman-teman ya, amin. Lewat hal-hal kecil yang kita lakukan berdampak buat dunia. Nah itu di situ yang Tuhan panggil kita gitu ya. Nah lalu mengapa sih kita perlu berharap pada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena manusia nggak mampu, atau kadang mereka mampu tapi nggak mau. Misalkan teman-teman berharap sama teman kalian atau bersama orang tua kalian, kalian merasa oh enggak lah orang tuaku masih mampu kok biayain aku sampai kuliah, sampai kerja, ibaratnya sampai anakku kuliah dan kerja, cucunya kuliah dan kerja masih bisa bayarin, misal gitu ya. Ada mungkin yang berpikir kayak gitu. Nah, kadang kita merasa kalau apa yang dikasih sama dunia itu pasti gitu ya. Oh orang tuaku masih bisa, oh saudaraku kalau nggak gitu masih bisa. Nah pikiran-pikiran berharap sama manusia itu loh yang bahaya teman-teman. Karena kadang manusia nggak mampu atau kadang dia mampu tapi dia nggak mau tolong kita. Selain itu kita juga ditempatkan sebagai manusia yang lemah. Firman Tuhan katakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu, ada yang tahu firmannya? Seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, hilang. Seperti itu kekuatan kita itu, kita nggak ada dayanya. Maka kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, bahkan untuk menyelesaikan masalah dosa kita nggak bergantung sama Tuhan, ya nggak bisa ya teman-teman ya, kalau kita mengupayakan sendiri. Nah, lalu bagaimana sih anak-anak Tuhan itu harusnya hidup merespon kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama, punya harapan tentang masa depan. Tadi yang kakak sudah bilang, teman-teman yang saat ini sedang bekerja, sedang kuliah, sedang sekolah, lakukan apa yang teman-teman saat ini dipercayakan Tuhan untuk kalian, lakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian hidup dengan bertanggung jawab, ya, mengusahakan untuk masa depan kalian. Jadi jangan karena masa depannya ada, ya udah teman-teman enak-enakan aja gitu ya, nggak mau belajar, nggak mau kerja, nggak ya, nggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi kita mau berusaha bertanggung jawab, punya tanggung jawab atas hidup yang Tuhan sudah kasih dengan cara kita kerjakan yang terbaik. Selain itu kuasai diri kita dan jadi bijak. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, stop, think, pray ya teman-teman ya. Yang kemarin sudah ya, stop, think, pray. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, stop dulu. Kita pikir dulu ini kira-kira berdampak baik atau enggak ya. Atau kalau misalkan teman-teman gampang, ini kok kayak antara baik dan enggak ya gitu ya. Teman-teman bisa untuk bawa itu di dalam doa ya teman-teman. Jadi kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, sehingga sebelum kita memutuskan segala sesuatu, sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, kita mau tunduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kita minta perkenanan Tuhan gitu ya. Kemudian tadi memberitakan berita sukacita. Nah, Tuhan Yesus katakan pada Simon Petrus, ketika Tuhan Yesus manggil Simon Petrus, ditanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan tanya ke Simon Petrus sampai 3 kali ya di bagian itu ya. Maka pesan terakhir Tuhan apa? Ada yang tahu? Ketika Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus bertanya seperti itu, Simon Petrus jawab, ya, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Kita yang ada di sini sambil kita menjalani hidup kita, kita mau bawa berkat firman itu buat sesama kita, buat yang lain supaya semua juga terima kasih dari Tuhan gitu ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman semua merenung di sini ya. Di sini umurnya kira-kira berapa ya? Teman-teman, umurnya berapa sekarang? 17 tahun? Ada yang 17 umurnya? Ada yang 17? Ada? Ada yang umurnya 20 mungkin? 20? Ada ya? Ada yang umurnya mungkin sekakak 24 tahun? Ada ya? Pasti ya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ya. Nah, seberapa umur yang Tuhan kasih buat kita sampai hari ini, seberapa banyak juga Natal yang sudah kita alami di dunia. Seberapa banyak kita mengalami peristiwa Natal, ya pasti sebanyak umur kita tadi itu ya. Jadi 24 berarti ya 24 kali kita Natalan. Pertanyaan kakak, pesan Natal apa yang teman-teman sudah terima sampai hari ini? Teman-teman sudah dapatkan berkat Natal apa hari ini? Kuasa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah kasih apa untuk hidup kalian, untuk hidup saya? Apakah 24 tahun itu yang saya hidupi, apakah umur yang Tuhan kasih buat kalian untuk kalian bisa terima Natal itu sudah berdampak? Apakah kita sudah punya hidup yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita punya hidup yang sudah seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita selama ini ya hidup ya udah gitu, jalanin aja, hidup aja gitu ya. Ya antara baik dan jahat ya udahlah gitu ya, dijalanin aja. Ya. Malam hari ini saya ajak teman-teman untuk terima kuasa kelahiran Tuhan. Tadi ada 3, apa aja? Peace, love, dan hope. Kita punya damai, kita punya kasih, dan kita punya hope, pengharapan. Ya, biarlah semua yang kita kerjakan selama kita masih diberikan umur sama Tuhan, itu kita boleh mengerjakan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kuasa kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia pada 2000 tahun yang lalu juga hadir di dalam hidup teman-teman masing-masing secara pribadi dengan Tuhan, dan teman-teman boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Terima kasih banyak bantuannya Kak Ruby. Oke, saya mau undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini, karena kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk saya dan teman-teman semua yang hadir di sini, para pembicara firman juga yang sudah hadir di sini, dan kami mau Tuhan, mulai hari ini kami rasakan kuasa kelahiran Tuhan, yaitu dengan kami punya
damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau hidup Tuhan, kami rindu hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan kami selanjutnya mau memiliki kasih, kami mau mengasihi teman kami mau mengasihi keluarga kami, saudara kami, dan semua orang yang Tuhan kenankan untuk ada di dalam hidup kami. Kami mau kasihi mereka. Dan Tuhan selanjutnya kami akan mengalami kuasa harapan yang Tuhan sudah berikan buat kami, yaitu kami boleh hidup punya masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Dan selanjutnya kami akan hidupi harapan kami untuk tinggal bersama dengan Tuhan di kekekalan nanti, Tuhan Yesus. Begitu indah Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus telah hadir untuk kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dipilih dan dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih, kami mau hidup di dalam pengharapan akan Tuhan, dan mohon Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Firman Tuhan selesai berbicara pada malam hari ini, tapi Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam seharian kami, untuk kami boleh punya kasih dalam setiap langkah kehidupan kami, punya harapan dalam kami hidup. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada malam hari ini, semua yang hadir, Tuhan Yesus selawat, Tuhan Yesus berkati. Apabila ada masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan Yesus Engkau yang akan menyelesaikan masalahnya untuk kami. Bila kami yang dalam pergumulan sakit penyakit kami, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus yang sembuhkan kami. Kami yang punya pergumulan akan studi kami, pekerjaan kami mohon Tuhan Yesus Engkau sendiri yang akan menolong kami. Dan kami yakin kuasa-Mu itu nyata dan sempurna di dalam hidup kami, sebagaimana Tuhan sudah rancangkan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang sudah berdoa, katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman, silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan untuk song leader kembali atau si acara. Sebelum kita masuk di akhir ibadah perayaan Natal ini, saat ini akan ditutup oleh doa berkat dan ucapan syukur. Dan sekali lagi saya mohon yang terhormat Bapak Kusriyadi untuk boleh menutup ibadah kita dalam doa. Baik, mari saya undang untuk semuanya berdiri dan kita akan tutup ibadah perayaan Natal Pemuda Remaja pada sore petang hari ini. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena ibadah perayaan Natal Pemuda Remaja GKT Gresik ini telah berjalan dengan baik Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami anak-anak-Mu merasakan kehadiran-Mu di dalam momen Natal ini Tuhan. Biarlah momen Natal kali ini Tuhan tidak menjadi sesuatu yang sifatnya rutinitas kami rasakan, tetapi kami benar-benar boleh merasakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, biar mereka merasakan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang menjadi maksud kedatangan-Mu Tuhan dapat diaplikasikan oleh anak-anak-Mu para pemuda remaja ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, menuntun jalan hidup mereka. Apapun yang mereka angan-angankan, apapun yang mereka pergumulkan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau juga memberkati semua pelayan-Mu yang sudah ambil bagian di dalam perayaan Natal Pemuda Remaja ini Tuhan. Sehingga semua baik yang melayani maupun yang jalani diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seusai acara ini kami juga akan meninggalkan tempat ini dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup kami. Bahkan selanjutnya kami ada dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang meneguhkan setiap kami sehingga kami terus berjalan dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, mohon Kau memberkati kami Tuhan. Untuk itu adik-adikku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali membawa kita ke surga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
syukur, terima kasih. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.